Oke, coba deh lupain sejenak soal hafalan nama ibu kota atau nunjuk-nunjuk lokasi di peta buta. Apa yang mau kita bahas kali ini bakal mengubah total cara pandang Anda soal geografi. Karena ternyata geografi itu intinya tentang dua dunia yang saling nyambung. Dan kalau kita paham ini, kita bisa baca dunia di sekitar kita. Jadi, pertanyaannya, apa sih geografi itu sebenarnya? Jawabannya tuh ternyata jauh lebih simpel dan jauh lebih seru dari yang mungkin kita bayangin. Yuk kita bedah bareng-bareng. Inti dari geografi itu sebenarnya sederhana banget. Bayangin aja kayak koin yang punya dua sisi, tapi nggak bisa dipisahin. Kalau kita ngerti kedua sisinya, kita bakal dapat gambaran utuhnya. Konsepnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, geografi itu pada dasarnya bisa kita belah jadi dua bagian besar. Di satu sisi, kita punya aspek fisik. Ini tuh segala sesuatu tentang alam yang udah ada bahkan sebelum kita ada. Gunung, sungai, iklim. Ibaratnya panggung alami buat kita. Nah, di sisi lain ada aspek non-fisik, yaitu kita sendiri, manusia, dengan semua budaya, ekonomi, dan cara kita membangun kehidupan di atas panggung itu. Dan disinilah bagian kerennya. Anggap aja geografi fisik itu sebagai panggung raksasa, lengkap dengan semua propertinya, gurun, laut, hutan. Sementara itu, geografi non-fisik adalah kisah atau drama yang kita, manusia, mainkan di atas panggung itu. Keduanya nggak bakal bisa dipisahin kan? Oke, sekarang ayo kita bahas bagian pertamanya dulu ya, dunia fisik. Anggap aja ini fondasinya, panggung tempat semua kisah manusia berlangsung. Nah, panggung ini sendiri punya 3 elemen dasar. Ada topologi, alias bentuk permukaannya. Terus ada komponen abiotik, atau semua benda tak hidup. Dan terakhir, ada komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, topologi. Ini tuh kayak arsitektur alaminya bumi. Bentuk pegunungan yang terjal, lembah yang subur, atau garis pantai yang berkelok-kelok. Ini semua bukan cuma pemandangan indah loh, tapi juga nentuin di mana kota bakal dibangun atau kemana jalur-jalur perdagangan bakal lewat. Lanjut, ada komponen abiotik. Nah, ini nih elemen pendukung kehidupan yang sering banget kita lupain. Kualitas tanah buat kita nanam, ketersediaan air bersih buat kita minum, sampai udara yang kita hirup. Tanpa mereka, ya nggak akan ada kehidupan di panggung ini. Dan yang terakhir dari sisi fisik, ada komponen biotik. Ini adalah semua aktor selain manusia di panggung ini. Ada flora, yaitu dunia tumbuhan, dan ada fauna, dunia hewan. Kehadiran mereka ini membentuk ekosistem yang super kompleks. Oke, panggungnya udah kebayang ya. Sekarang kita pindah fokus buat ngeliat gimana ceritanya berjalan. Kita masuk ke dunia manusia atau aspek non-fisik dari geografi. Nah, kisah manusia di atas panggung ini juga punya 3 bab utama yang dipelajari dalam geografi. Kebudayaan yang kita ciptakan, sistem ekonomi yang kita bangun, dan pola kependudukan kita di seluruh penjuru dunia. Pertama, kebudayaan. Ini tuh tentang gimana cara hidup kita ninggalin jejak di suatu tempat. Coba pikirin deh, arsitektur rumah gadang di Sumatera Barat yang atapnya unik itu kan disesuaikan buat iklim tropis, atau gimana budaya bahari membentuk cara hidup masyarakat di pesisir. Nah, itulah geografi budaya. Lalu ekonomi. Gimana sih cara kita mengubah sumber daya alam di panggung tadi jadi sumber penghidupan? Geografi itu ngeliatin kenapa daerah pegunungan yang kaya mineral jadi pusat tambang, sementara dataran rendah yang subur jadi lumbung padi. Masuk akal kan? Terakhir, kependudukan. Ini adalah studi tentang di mana kita semua tinggal dan bergerak. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kebanyakan orang di dunia tinggalnya dekat-dekat pantai? Atau kenapa kota-kota besar makin padat? Geografi itu memetakan pergerakan kita sebagai sebuah spesies. Jadi, kita udah punya panggung fisik dan kisah manusia. Tapi, keajaiban geografi yang sesungguhnya itu muncul bukan pas kita lihat mereka sendiri-sendiri, tapi justru saat kita sadar gimana keduanya itu terus-menerus saling mempengaruhi. Ini tuh ibarat tarian yang nggak ada habisnya. Dunia fisik membentuk masyarakat. Misalnya, iklim yang keras bisa menciptakan orang-orang yang lebih tangguh. Sebaliknya, masyarakat juga membentuk dunia fisik. Pembangunan kota-kota besar bisa mengubah aliran sungai dan bahkan suhu udara di sekitarnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Coba deh sekarang juga lihat ke sekeliling Anda. Lihat jalanan di luar jendela, taman di dekat rumah, atau bahkan tata letak ruangan Anda sendiri. Coba pikirin, gimana panggung fisik di sekitar Anda itu membentuk kisah hidup Anda hari ini. Saat Anda mulai melihat koneksi-koneksi itu, nah, saat itulah Anda benar-benar melihat dunia dengan mata seorang ahli geografi.